Kalau Anda tahu apakah dia ada permit atau tak ada permit, apakah dia ilegal atau legal, tolong bagikan informasi dan buat satu konten di sini ya. Kami sangat mengapresiasi, kami warga Indonesia sangat mengapresiasi. Langsung aja dari Kuala Lumpur ke Ngurah Rai ke Bali, dijemput lu. Kan mau laporin dia ke Polda Bali. Ditunggu kamu itu. Pemeriksaan, ada roadblock di laut. Roadblock. Tengok matamu ini Kukuri, ini paspor Mas Farhan dan ini pas permit kerja Mas Farhan. Dan Mas Farhan nggak sepil banyak-banyak ya, ini pas permit Mas Farhan bekerja mengikuti undang-undang dan sektor yang benar berada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh menunjukkan sebuah identiti oleh Apek Sindo, si Apek Kokori. Dan malangnya si Apek Sindo ini, kalau menurut Mas Farhan, sudah berkali-kali mengasih memperjelas bahwasanya Mas Farhan itu datang bekerja dekat Malaysia bukan dapat pengampunan atau membuat RTK 01, RTK 02 atau membuat permit di Malaysia. Mas Farhan datang bekerja dekat Malaysia, datang lewat PT yang resmi dan calling visa macam itu. Dan jobnya kebetulan Mas Farhan itu bosnya banyak banyak bisnisnya dekat Malaysia macam itu. Jadi bos satu sahaja. Dan kalau di bidang masak macam itu, di sana kekurangan orang. Jadi Mas Farhan dipindah ke sana macam itu. Tapi di kawasan KL sahaja macam itu para sahabat. Tapi si Kokori ini malah membuat konten dan narasi dan bahkan ngomen di video Mas Farhan, di YouTube Mas Farhan, sampai ngomen, Iki dan Farhan, tolong diselidiki apakah mereka itu menggunakan undang-undang yang betul dekat Malaysia, duduk macam itu. Buat apa Mas Farhan itu mau menasehati sahabat-sahabat Mas Farhan yang mau bekerja dekat Malaysia maupun yang ada di Malaysia? Jangan sampai pulang secara haram. Mas Farhan mengatakan macam itu karena Mas Farhan itu saking sayangnya kepada sahabat Mas Farhan, karena konsekuensinya nyawa taruhannya lewat belakang. Kalau tak kena ombak yang kena kemarin itu, karena sudah dor sampai sekarang itu tak siap-siap. Itu konsekuensinya sendiri. Kalau mereka datang secara halal, mereka tinggal beli tiket lalu lewat depan. Dan buat rekan-rekan sahabat yang daripada Indonesia, yang Mas Farhan katakan itu jangan datang secara haram, karena konsekuensinya juga besar ketika berada di Malaysia. Kalau kalian lolos di perairan, berada di Malaysia, juga ketakutan dihantui oleh immigration dan juga polis. Dan Mas Farhan masih terniang-niang dengan kolom komentar si Kokori Apek Sindo ini. Mas Farhan itu mau mengatakan bodoh-bodoh banyak kali. Mereka itu tak peka-peka, bagaikan Apek Sindo, apalah aku tak nak kata banyak-banyak kalau tentang Kokori. Inilah saya sepil, tapi hanya sekilas saja. Dan kemarin juga pernah sempat mengatakan ketika Mas Farhan sepil sebuah paspor dan juga permit kerja di Malaysia, katanya permit itu gak dipegang oleh pekerja macam itu. Itu bagi bibik-bibik yang bekerja di bidang bibik-bibik. Memang sebenarnya dibenarkan sih dipegang oleh bibik-bibik, oleh dari pembantu rumah daripada Indonesia, dibenarkan untuk pegang paspor dan juga permit kerja. Tapi kebanyakan isu di Malaysia itu ketika ada pegang dokumen yang mereka lakukan kabur dengan abang-abang bawang dan melarikan uang segalanya,
Makanya majikan itu takut, makanya dipegang. Kalau pekerja di bidang restoran, di kilang, setiap hari lalu lalang lewat menggunakan transportasi Grab seperti LRT itu karena takut ada pengecekan, makanya dibagi yang ori para sahabat. Itu Mas Farhan akan sepil kepada Apeksindo ini. Benarkah Mas Farhan itu menggunakan dokumen yang sah atau mengikuti undang-undang yang ada dekat Malaysia? Ini dia sekilas, ini paspornya Mas Farhan ya. Ini. Jadi hanya sekilas saja, ini paspor yang masih hidup. Kalau tak hidup, tak ada apa ya, tak ada boleh job lah macam itu. Masih berlakunya. Ini saya permitnya, ini saya sekecil. Ini permit Malaysia. Ini job-jobnya ini yang kemarin Mas Farhan balik kampung. Ini job-jobnya juga. Ini juga, ini job-jobnya. Jadi kokore itu menurut Mas Farhan, apalah nak mau menyibuk tentang TKI-TKI yang ada di Malaysia. Sebenarnya para TKI ketika membuat studi banding antara Malaysia dengan Indonesia, seperti culture shock macam itu. Apa-apa yang tak ada dekat kampung mereka ketika datang ke Malaysia, mereka seperti heran, terkejut macam itu. Tak ada tukang parkir. Bukan niat merendahkan negara sendiri macam itu. Bagaimana kalau ketika ditengok orang-orang pejabat-pejabat di Indonesia, di kampung Indonesia, boleh meniru macam itu. Kok bisa gak ada pungutan liar, gak ada oknum-oknum macam itu. Jadi, larinya ke situ, bukan niatnya untuk mengadu domba antara netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia. Niatnya tak ke situ, ingin sama negara kita itu menjadi negara maju macam itu. Takkanlah kita selamanya bekerja dekat Malaysia, kita nak balik dekat kampung, kita sendiri nanti sekiranya sudah menjadi ada perubahan macam itu. Dan kemarin Mas Farhan juga ketika membuat seperti jalan-jalan yang rusak macam itu. Dan Alhamdulillah sekarang itu di kampung Mas Farhan itu ada sebagian yang sudah direnovasi atau diaspal macam itu ketika jalan-jalan yang rusak. Ketika Mas Farhan pulang itu nanti sudah direnovasi. Dan Alhamdulillah ketika Mas Farhan call mak Mas Farhan itu ada jalan yang sudah diperbaiki macam itu. Itu dampaknya kita memviralkan. Karena kalau di Indonesia itu, kalau tak viral maka tidak ditindak lanjut macam itu. Baru viral dulu, baru ditindak lanjut macam itu para sahabat. Dan buat sahabat, jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang tak suka kepada Malaysia. Seperti halnya Kokori. Kalau Kokori ini yang bergabung di room mereka, di lift mereka, kalian itu orang Islam loh. Kalian itu orang Islam dan gabung di roomnya Kokori. Kokori itu bukan Islam, non-Islam. Mereka itu bukan. Masa kalian itu mau percaya kepada orang yang bukan Islam? Yang bukan, yang cukong-cukong Kokori, konten-kontennya Kokori itu, masa kalian itu mau percaya dengan orang yang bukan Islam, yang bukan asli pribumi, bukan nenek moyangnya yang ikut berperang untuk memperjuangkan Indonesia? Masa kalian mau percaya tentang itu, omongan itu? Sedangkan nenek-nenek moyang kita itu sudah berjuang untuk NKRI dan yang lain seperti dijajah oleh Belanda, mereka menggunakan senjata. Hanya nenek moyang kita menggunakan tombak saja demi NKRI. Mereka rela merelakan nyawanya. Sedangkan hanya orang yang datang kebetulan membuat tambang di Indonesia dan akhirnya beranak pinak di sana dan akhirnya menjadi warga tempatan, hanya kebetulan saja itu, bukan orang asli di sana. Bahkan sekarang ini orang masih banyak yang tutup mata, sedangkan ekonomi kita sudah dijajah secara berlahan-lahan oleh tim mereka, oleh kaum-kaum mereka. Kita itu malah mensupport orang-orang seperti itu. Sedangkan seperti PIK 2 Pulau Indah Kapuk di Jakarta, katanya orang yang bangga-bangga ini Indonesia maju. Tapi tengok di sana orang yang berniaga di sana itu bukan orang Indonesia, bukan pribumi.
orang-orang Tionghoa. Itu yang harus banyak orang yang IQ-nya tak sampai. Jadi ketika Indonesia ada pembangunan dan sebagian kayak infrastrukturnya dibangun gitu, dan akhirnya tak siap-siap. Kadang-kadang sudah siap seperti kereta cepat itu, nanti sudah sepi penumpangnya malah mau ditutup gitu kan. Itu aku nggak mau cakap banyak, aku tak mau cakap tentang banyak tentang negara Mas Farhan ini. Aku lah penat lah para sahabat, dan si Apexxindo ini aku tak tahu lah, aku memang geram lah. Daripada dulu aku dah stop lah, berhenti untuk membahas Malaysia. Kalian itu sudah dibagi duduk secara percuma-cuma, yang datang secara kebetulan di Indonesia dan mendapatkan IC. Janganlah meroyan tentang negara orang yang serupun dengan Indonesia macam itu. Dan inilah bukti kalau Mas Farhan itu duduk secara mengikuti undang-undang di Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.